Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Namira, NIM 2200024087. Di sini saya akan menjelaskan naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul tentang pengelolaan pasar tradisional yang disusun oleh kelompok 3. Pasar tradisional memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Sebagai tempat transaksi ekonomi sekaligus ruang interaksi sosial, pasar tradisional menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat yang bersifat inklusif, murah, dan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Namun ada beberapa tahun terakhir eksistensi pasar tradisional semakin terdesak oleh kehadiran pasar modern dan platform digital. Hal ini diperparah oleh infrastruktur pasar yang tidak memadai, rendahnya literasi digital pedagang, serta ketidakteraturan sistem pengelolaan data distribusi. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 yang selama ini menjadi dasar hukum pengelolaan pasar tradisional dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan daerah yang baru yang mampu merespon tantangan modernisasi sekaligus melestarikan nilai-nilai lokal dan sosial pasar tradisional. Tujuan penyusunan naskahnya menyediakan dasar konseptual dan teoritis dalam penyusunan raperda, menyabarkan latar belakang filosofis, yuridis, dan sosiologis, mengidentifikasi permasalahan aktual pasar tradisional di Gunung Kidul, memberikan rekomendasi materi muatan raperda. Yang metode pendekatan itu yuridis normatif, sosiologis empiris, analisis kebijakan sektoral. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut adanya perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Pasar tradisional adalah pengejawantahan nilai gotong royong, kesetaraan, dan kemandirian rakyat. Landasan yuridis yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perpres Nomor 112 Tahun 2027 tentang Perdagangan Penataan Pasar Tradisional, Permendak Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, yaitu Perda Kabupaten Gunung Kidul Nomor 16 Tahun 2012 yang akan direvisi. Pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga simbol budaya lokal, interaksi sosial, dan solidaritas antar warga. Oleh karena itu, pengaturannya harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, adat istiadat, serta tantangan zaman. Pokok permasalahannya penurunan omset pedagang dan kunjungan konsumen, persaingan berat dengan perdagangan daring dan retail modern. Infrastruktur pasar yang tidak memadai, yaitu sanitasi, drainase, fasilitas parkir. Pengelolaan distribusi yang belum optimal dan transparan, kesenjangan regulasi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Teorinya, teori ekonomi kerakyatan menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan koperasi lokal. Teori sosiologi ekonomi pasar tradisional sebagai lembaga sosial yang mengikat warga dalam jaringan budaya dan relasi sosial. Teori otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan perdagangan dan pemberdayaan ekonomi lokal berdasarkan karakteristik daerah. Analisis peraturan perundang-undangan yang kelemahan perda sebelumnya yaitu tidak mencakup isu digitalisasi dan modernisasi pasar, belum mengatur detail sistem retribusi dan pengawasan pasar, tidak memasukkan aspek pelatihan dan pengembangan SDM pedagang, belum responsif terhadap dinamika sosial ekonomi terbaru. Kesimpulan naskah akademik ini, pasar tradisional Gunung Kidul menghadapi tantangan serius yang memerlukan respon cepat, adaptif, dan berkeadilan. Naskah akademik ini merekomendasikan revisi Perda sebagai wujud komitmen daerah untuk melindungi, membina, dan memajukan pasar rakyat. Regulasi baru harus menjamin perlindungan pelaku usaha kecil, pengelolaan pasar yang modern dan adil, serta menciptakan sistem yang mendorong efisiensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Cukup dari penjelasan naskah akademik saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.